Imam besar memiliki ekspresi sangat terkejut di wajahnya, dan menatapnya, sepertinya dia tidak mengetahui tujuan Qin Chen sama sekali. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak tahu? Imam besar melirik ke arah Jianmo Zizun, lalu menatap Qin Chen, mengerutkan kening dan berkata, Jianmo Zizun memberitahuku bahwa ada seorang pria yang menyebut dirinya suami Sisi. Terlebih lagi, dia adalah keturunan dari Paviliun Pedang Tongtian dari Teran, dan dia datang ke tentara Zhengdao kami untuk mencari Sisi. Namun, wilayah tentara Zhengdao kami telah diblokir oleh leluhur Yuanmo, dan orang luar tidak bisa masuk kecuali anggota klan Iblis Abis. Oleh karena itu, saya tidak percaya apa yang dikatakan Jianmo Zizun. Kali ini, saya bermaksud mengungkap konspirasi pihak lain, tapi, berbicara tentang ini, Imam besar berhenti sejenak dan melihat ke arah Qin Chen. Gerakan yang Anda lakukan sebelumnya memang seperti kekuatan Paviliun Pedang Tongtian umat manusia. Mungkinkah Anda benar-benar keturunan Paviliun Pedang Tongtian? Qin Chen mencibir, apakah ada orang di dunia ini yang berani berpura-pura menjadi keturunan Paviliun Pedang Tongtian? Di tubuh Qin Chen, energi pedang yang mengerikan naik ke langit dan memotong langit. Mata Imam besar terus mengamati Qin Chen, dan ketika dia merasakan energi pedang di tubuh Qin Chen, dia tidak bisa membantu tetapi mengubah warnanya sedikit. Energi pedang Tongtian, kamu memang keturunan Paviliun Pedang Tongtian. Di dunia ini, orang yang bisa mengendalikan energi pedang Tongtian pastilah orang Paviliun Pedang Tongtian. Ketika saya bersama Putri Lian Xinluo, saya mengunjungi terans Anda dan bahkan berkomunikasi dengan leluhur-leluhur pedang di Paviliun Pedang Tongtian. Saya tidak menyangka bisa bertemu dengan keturunan leluhur pedang Tongtian hari ini. Sungguh, kata Imam besar memiliki ekspresi emosi dan kesedihan di tubuhnya, seolah-olah dia telah kembali ke masa itu. Imam besar bergumam, saat itu, leluhur Yuanmo mengkhianati alam semesta, berkolusi dengan klan kegelapan, dan menyerang umat manusia, menyebabkan surga hancur. Leluhur pedang Paviliun Pedang Tongtian mati dengan gagah berani. Saya sangat mengagumi perbuatannya yang luar biasa. Berbicara tentang ini, Imam besar menghela nafas, tiba-tiba menangkupkan tangannya dan berkata, saya, Imam besar, ingin meminta maaf kepada Anda atas kesalahpahaman sebelumnya atas nama tentara Zhengdao kami. Saya harap Anda bisa mengesampingkan keluhan sebelumnya, dan tidak menyalahkan tentara Zhengdao kami. Faktanya, kami, tentara Zhengdao, adalah orang-orang yang telah bertahun-tahun gelisah. Leluhur Yuanmo tidak pernah menyerah pada niat jahatnya dan telah mengincar tentara Zhengdao kami, menjadikan tentara Zhengdao kami seperti burung yang ketakutan. Karena Anda adalah anggota Paviliun Pedang Tongtian, saya tidak ingin ada konflik apapun dengan Anda. Saya berharap kedua belah pihak dapat mengubah konflik mereka menjadi persahabatan. Bagaimana kalau kita membiarkan masalah ini terungkap hari ini? Ucap Imam besar tampak getir. Apa? Meminta maaf? Gumam Qin Chen tercengang. Apa yang sedang dilakukan imam besar ini? Alisnya sedikit berkerut. Ketika imam besar muncul, dia tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan, dan langsung menyerangnya dengan paksa. Sekarang, dia mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia ingin berdamai, yang membuat Qin Chen merasa sedikit curiga. Apa maksud pihak lain? Tapi sebelum Qin Chen bisa mengatakan apapun, Xuanzong dan orang lain di samping tidak bisa membantu tetapi mengubah wajah mereka setelah mendengar kata-kata imam besar. Kuinan Zizun adalah orang pertama yang berdiri dan berkata dengan penuh semangat, Imam besar, orang ini membunuh Demon Supreme sebelumnya. Bagaimana bisa pasukan Zhengdao kita membiarkannya begitu saja? Orang ini membunuh Demon Supreme. Gumam imam besar wajahnya sedikit berubah. Imam besar tiba-tiba mengambil tindakan dan melihat kekuatan tak kasat mata terus-menerus menelusuri kembali diri mereka sendiri di dalam kehampaan. Samar-samar, dia bisa melihat gelombang nafas. Adegan di mana Qin Chen membunuh Demon Supreme sebelumnya sebenarnya ditelusuri kembali dalam kehampaan. Waktu kembali. Gumam Qin Chen tersentak dan sedikit mengernyit. Nak Qin Chen, ini bukanlah pembalikan waktu, tapi semacam makna mendalam dari waktu. Ini adalah manifestasi khusus dari kekuatan magis aturan waktu. Saat ini, suara Hong Huang Zulong keluar. Qin Chen mengangguk. Bagaimanapun, dia memiliki sumber waktu,
dan kendalinya atas aturan waktu telah mencapai tingkat yang sangat mencengangkan, dan dia segera memahami alasannya. Ini bukanlah pembalikan waktu, melainkan tampilan misteri waktu, dapat kembali ke masa lalu dan mengungkap secara singkat apa yang terjadi sebelumnya. Tetapi bahkan jika itu hanya rahasia waktu, itu juga membuat Qin Chen terkejut. Kekuatan imam besar ini pasti telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Imam besar, Anda juga telah melihat bahwa pria ini sombong dan mendominasi. Dia membunuh Demon Supreme di markas besar tentara Zhengdao kita. Dia pantas mati. Bagaimana kita bisa melepaskannya begitu saja? Ucap master tentara Zhengdao lainnya semuanya memandang Qin Chen dengan marah. Aura melonjak di tubuh imam besar, tapi pada akhirnya, dia menjadi tenang dan menghela nafas. Yah, meskipun orang ini membunuh Demon Supreme, itu hanya kesalahpahaman, dan pasukan Zhengdao kitalah yang menyerangnya lebih dulu. Saya hanya bisa menyalahkan diri saya sendiri karena tidak keluar dari pengasingan untuk pertama kalinya, yang menyebabkan bencana ini. Ucap imam besar dengan suara yang dalam. Imam besar, ucap Kuinan Zizun ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi imam besar tiba-tiba menoleh dengan dingin dan melambaikan tangannya. Kuinan Zizun langsung terbang, dan tubuhnya hampir roboh. Kuinan Zizun bingung. Semua orang juga tercengang. Apakah saya tidak dapat membuat keputusan dalam pasukan Zhengdao? Ucap imam besar berkata dengan dingin. Bawahan tidak berani. Ucap Kuinan Zizun buru-buru berlutut, tampak ngeri, dan semua orang di sekitarnya juga gemetar. Imam besar menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam, bukannya saya bersikeras untuk memaafkan orang ini, tetapi paviliun pedang Tongtian Teran membayar terlalu banyak untuk alam semesta ini saat itu. Bahkan jika Putri Lian Xinluo masih hidup, dia tidak akan pernah setuju dengan kita dalam mengambil tindakan terhadap orang ini. Terlebih lagi, jika apa yang dia katakan itu benar, dia juga adalah suami dari penerus Putri Lian Xinluo, pria yang akan menjadi pemimpin masa depan tentara Zhengdao kita. Setelah mengatakan ini, imam besar mengangkat tangannya ke arah Qin Chen dan berkata, saya mendengar bahwa Anda ingin bertemu Sisi. Sisi saat ini sedang mundur dan tidak dapat pergi dengan mudah. Mengapa saya tidak mengajak Anda menemuinya? Qin Chen terkejut. Dia tidak menyangka imam besar akan membawanya menemui Sisi. Mungkinkah keraguannya sebelumnya terhadapnya didasarkan pada hati seorang penjahat dan hati seorang pria sejati? Terima kasih kepada imam besar. Ucap Qin Chen buru-buru melengkungkan tangannya. Imam besar segera tertawa, sama-sama. Karena Anda adalah suami Sisi, Anda tentu saja adalah anggota tentara Zhengdao kami. Saya pikir Anda dan Sisi sudah lama berpisah. Saya pikir Sisi pasti sangat menyayangi Anda, ayo pergi. Setelah imam besar selesai berbicara, dia segera berkata kepada Jianmo Zizun dan yang lainnya, kalian tetap di sini dan jangan biarkan orang luar masuk. Saya akan membawa orang ini menemui Sisi. Setelah mengatakan itu, imam besar terbang langsung menuju sungai panjang sumber iblis di langit. Qin Chen tidak ragu-ragu sama sekali, langsung terbang ke langit, mengikuti imam besar, dan memasuki sungai panjang sumber iblis. Melihat sosok Qin Chen menghilang, Kuinan Zizun dan yang lainnya sangat bersemangat, tetapi mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Qin Chen sedang mengikuti imam besar dan langsung sampai di sungai panjang sumber iblis. Kekuatan mengerikan yang berasal dari iblis langsung menyapu tubuh Qin Chen. Apakah ini sungai panjang sumber iblis? Gumam Qin Chen memasuki sungai panjang sumber iblis. Kekuatan iblis yang mengerikan langsung menekan Qin Chen. Kekuatan ini sangat mengerikan, dalam sekejap, kekosongan di sekitar Qin Chen mengeras, seolah-olah dia telah melangkah ke rawa kosong, dan sumber tertinggi di tubuhnya juga mengeras. Imam besar tersenyum dan memandang Qin Chen, Tuan Qin Chen, apakah Anda baik-baik saja? Qin Chen sedikit tersenyum, tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Dia diam-diam mengedarkan sumber jiwa iblis di tubuhnya, dan dengan suara mendengung, kekuatan iblis yang menekan Qin Chen menghilang tanpa jejak. Namun, masih ada kekuatan misterius yang menekan Qin Chen, itu adalah kekuatan kegelapan. Qin Chen merasakan sekelilingnya. Di sungai panjang sumber iblis ini, selain kekuatan iblis tertinggi, ada juga kekuatan kegelapan misterius yang mengganggu sumber di tubuhnya. Namun,
Kekuatan ini langsung ditelan oleh darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen. Di bawah darah Raja Kegelapan, tidak ada kekuatan kegelapan yang dapat mempengaruhi kekuatan di tubuh Qin Chen. Imam besar tersenyum dan memandang Qin Chen, apakah Tuan Qin Chen benar-benar baik-baik saja? Qin Chen bertanya-tanya, Imam besar, apakah saya memerlukan sesuatu? Imam besar tersenyum canggung, tentu saja tidak, ayo pergi. Keduanya terus bergerak maju. Di sekelilingnya, aura kekuatan gelap semakin kuat. Qin Chen sedikit mengernyit dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Imam besar berbalik dan bertanya dengan bingung, Tuan Qin Chen, ada apa? Qin Chen melihat sekeliling dan berkata, mengapa ada jejak kekuatan gelap di sini? Jejak energi pedang muncul dari tubuh Qin Chen, terus-menerus memusnahkan kekuatan kegelapan di sekitarnya. Imam besar menghela nafas dan berkata, Tuan Qin Chen, tahukah Anda bahwa alasan mengapa tentara Zhengdao kami memilih tempat ini sebagai markasnya adalah karena Putri Lian Xinluo langsung berubah menjadi Dao di sini untuk memblokir invasi klan kegelapan. Meskipun Putri Lian Xinluo menahan serangan klan kegelapan, bertahun-tahun telah berlalu dan kekuatan klan kegelapan perlahan-lahan menyebar dari laut kosmik ke alam iblis mati, menyebabkan alam iblis mati milik kami dipenuhi dengan kekuatan kegelapan. Berbicara tentang ini, Imam besar merasa getir. Qin Chen tiba-tiba menyadari, saya mengerti, saya pikir. Ucap Qin Chen melirik Imam besar dengan permintaan maaf di matanya. Imam besar tersenyum tipis, Tuan Qin Chen, saya mengerti. Tapi ada kebahagiaan di hatinya. Tanpa diduga, Qin Chen baru merasakan keberadaan kekuatan kegelapan. Sepertinya dia tidak peka terhadap kekuatan kegelapan, mungkin pada usia ini, dia mungkin belum pernah melihat klan kegelapan. Meskipun dia memiliki kultivasi yang sangat mengerikan, dia pasti telah menerima inisiasi dan ajaran dari Master Pedang Pavilion Pedang Tongtian, dia tidak mengalami badai apapun, jadi itu hanya kultivasi belaka. Qin Chen melirik ke kedalaman alam iblis mati dan bertanya-tanya, apakah sisi di tempat ini dipenuhi dengan kekuatan kegelapan? Imam besar mengangguk, Tuan Qin Chen, Putri Lian Xinluo, jadi dia menerima Sisi sebagai keturunannya dan membawanya ke sini agar Sisi mewarisi jubahnya dan menekan klan kegelapan. Jadi saat ini Sisi berada di sumber kegelapan di Sungai Panjang Sumber Iblis di alam iblis mati, itu adalah tempat kekuatan kegelapan paling kuat. Jika Tuan Qin Chen tidak bisa bertahan, maka ada sedikit keraguan dan kekhawatiran di wajah Imam besar. Qin Chen mengertakkan gigi dan berkata, jangan khawatir, Imam besar, saya masih bisa menanggungnya. Itu bagus. Tuan Qin Chen, silakan ikut dengan saya. Jika Anda tidak dapat bertahan, tolong beritahu saya sesegera mungkin. Kata Imam besar dengan suara yang dalam. Qin Chen mengangguk dan berkata, ayo pergi. Sumber kegelapan terletak di tengah-tengah alam iblis mati. Sesampainya di kedalaman Sungai Panjang Sumber Iblis, aura gelap yang dingin dan menggigit menerpa wajahnya. Di depan, garis-garis aura gelap menumpuk, berubah menjadi pusaran gelap yang mengerikan. Pusat pusaran menunjuk ke arah jurang gelap tanpa dasar. Persepsi dilepaskan, dan di jurang yang tidak tersegel, kekuatan kegelapan sangat kaya dan bergulung seperti badai, disertai dengan suara menakutkan yang terdengar seperti hantu melolong dan menangis. Ini adalah pintu masuk menuju sumber kegelapan. Ucap Imam besar berdiri diam dengan ekspresi marah di wajahnya, menunjukkan kebencian terhadap klan kegelapan. Bagaimanapun, itu adalah sumber kegelapan yang menyebabkan situasi saat ini di alam iblis Wusheng dan jatuhnya Putri Lian Xinluo. Namun di balik penampilannya yang serius, puluhan pikiran berkecamuk di hatinya. Dia tidak menanyakan apapun kepada Qin Chen ketika dia membawanya ke sana. Bukan karena dia tidak ingin menguji Qin Chen, tetapi dia takut dia akan mengungkap beberapa kekurangan dan membuat Qin Chen waspada, jadi dia tidak akan mendekati sumber kegelapan. Jelas sekali, dia terlalu memikirkannya. Dia telah membawa Qin Chen ke sini. Jarak puluhan ribu kaki di depannya adalah pintu masuk sumber kegelapan yang terbuka lebar. Namun, hati sanubari Imam besar tidak mengendur. Pada awalnya, dia mengira Qin Chen tidak akan bisa sampai di sini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya datang ke sini, dia juga memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Terlihat bahwa orang ini lebih mengerikan dari yang dia bayangkan.
Apa yang tidak diketahui oleh imam besar adalah bahwa Qin Chen memiliki darah raja kegelapan di tubuhnya. Di area ini yang dipenuhi dengan kekuatan gelap, itu setara dengan wilayah asal Qin Chen. Semakin kaya kekuatan gelap, Qin Chen menjadi semakin kuat. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak imam besar, dan akhirnya dimusnahkan olehnya dalam sekejap, hanya menyisakan kilatan cahaya dingin samar di matanya. Tuan Qin Chen, ucap imam besar tampak ragu-ragu dan berkata kepada Qin Chen, Nona Sisi, di sumber kegelapan ini, menekan sumber kegelapan, kekuatan kegelapan di sumber kegelapan sangat kuat, dan hanya Nona Sisi yang mendapat perlindungan dari Putri Lian Xinluo, jadi dia dapat bertahan hidup di dalamnya, dan jika kita masuk dengan gegabah, kita pasti akan mati, jadi. Ucap imam besar dengan suara yang dalam, maksud Anda, kita tidak bisa memasuki sumber kegelapan ini untuk menemukan Sisi. Hanya Sisi yang bisa bertahan di dalamnya. Ucap Qin Chen selalu melihat langsung ke pintu masuk sumber kegelapan, ekspresinya jelek. Sebab, setelah datang ke sini, ia hanya merasakan kekuatan kegelapan yang kuat, namun kekuatan rubah iblis berekor 10 di dunia kekacauan tidak berfluktuasi sama sekali. Sisi, itu pasti tidak ada di sini. Tuan Qin Chen tidak tahu apa-apa. Ucap imam besar menghela nafas dan berkata dengan emosi, sumber kegelapan ini adalah tempat invasi klan kegelapan saat itu, dan itu adalah Putri Lian Xinluo. Sebelum kata-kata imam besar selesai, telapak tangan imam besar telah memukul punggung Qin Chen dengan keras. Seperti yang diharapkan dari menjadi salah satu dari 3 pemimpin tentara Zhengdao, tidak ada peringatan sebelum serangan, dan kecepatan serangannya cukup cepat untuk melebihi batas reaksi semua makhluk hidup. Meskipun pukulannya begitu tiba-tiba dan cepat, ia ditembakkan secara rahasia, namun kekuatannya tetap sama megahnya dengan lautan. Kekuatan suci yang meledak pada saat itu menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Sejumlah besar darah muncrat, dan Qin Chen jatuh ke jurang gelap di depan seperti meteor yang jatuh dengan suara keras yang menembus langit. Pada saat yang sama, dia menatap imam besar dengan ekspresi kaget dan marah di wajahnya, dengan keterkejutan, kemarahan dan kengerian yang tak ada habisnya di matanya. Jelas sekali, dia tidak menyangka bahwa imam besar akan benar-benar menyerangnya. Dia menatap imam besar, matanya seolah bertanya, mengapa? Menghadapi tatapan Qin Chen yang tidak bisa dipercaya, mulut imam besar menunjukkan cibiran. Selain itu, tidak ada jeda dalam gerakan tangannya. Dengan membalikkan telapak tangannya, awan hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung keluar dari sumber kegelapan. Rantai gelap, gemerincing, rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi lusinan formasi besar, menutupinya pada saat yang sama, dengan kuat menutup pintu masuk ke sumber kegelapan. Lusinan formasi gelap terhubung dengan kecepatan tinggi, dan kemudian rantai di langit bergabung menjadi satu. Akhirnya, penghalang pemblokiran terbentuk di sekitar Qin Chen. Selain itu, beberapa rantai, seperti ular spiritual, dengan cepat menutupi anggota tubuh Qin Chen dan di mata Qin Chen yang ketakutan dan marah, mengikatnya. Pada saat ini, Qin Chen tersegel dengan kuat di sumber kegelapan, dan kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya mengalir ke tubuh Qin Chen, menyebabkan Qin Chen meraung kesakitan. Dan tubuh serta anggota tubuhnya juga diikat oleh rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya, tersegel rapat di makam yang gelap ini. Imam besar, apa yang kamu lakukan? Seluruh tubuh Qin Chen diserang oleh kekuatan kegelapan, dan dia meraung kesakitan dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia berjuang keras, tetapi di bawah belenggu kekuatan gelap, dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali, dan hanya bisa membiarkan kekuatan gelap mengamuk di tubuhnya. Imam besar memandang Qin Chen dan tertawa keras, apa yang kamu lakukan? Nak, apa yang akan kamu lakukan sebelum keluar? Qin Chen berkata dengan cemas, Imam besar, apakah kamu masih percaya bahwa saya adalah anggota Teran? Saya benar-benar tidak ada hubungannya dengan leluhur Yuanmo. Saya adalah keturunan Paviliun Pedang Tongtian. Anda harus percaya kepada saya. Imam besar menggelengkan kepalanya dengan jijik dan berkata, wah, saya pikir kamu adalah orang yang pintar, tetapi ternyata kamu adalah seorang idiot. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana kamu berkultivasi hingga mencapai kondisi seperti itu. Tidak peduli apakah kamu adalah Teran atau bukan, aku akan melawanmu. Qin Chen tercengang. Kenapa?
Kenapa? Imam besar itu mencibir, karena kamu adalah suami Sisi. Aku mencoba segala cara untuk membuat Sisi menyerah. Tanpa diduga, kamu datang ke wilayah tentara Zengdao kami. Hanya saja kamu tidak punya tempat untuk menemukannya, dan tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Selama aku menangkapmu, aku tidak akan percaya bahwa Sisi tidak akan menyerah. Kata imam besar mengangkat tangannya. Aura gelap memenuhi udara di tubuhnya, dan benar-benar mengendalikan rantai gelap itu, menjerat Qin Chen dengan erat ke dalam kehampaan. Mata Qin Chen tiba-tiba membelalak, kekuatan kegelapan, apakah kamu sudah berlindung di klan kegelapan? Apakah kamu melihatnya sekarang? Ucap imam besar tersenyum dingin, saya belum berlindung di klan gelap, saya hanya bekerja sama dengan klan gelap. Begitu kata-kata itu keluar, Qin Chen langsung ditarik keluar dari sumber kegelapan oleh imam besar, dan diikat erat seperti pangsit nasi, tidak bisa bergerak. Imam besar mengaktifkan rantai dengan tangan kanannya, dan dengan benturan, rantai itu menembus tulang belikat Qin Chen. Qin Chen mengeluarkan raungan melengking dan berjuang dengan liar, tetapi dia tidak bisa lepas dari kendali imam besar. Yah, sepertinya anak ini benar-benar terjebak. Melihat penampilan Qin Chen, imam besar mengangguk puas. Setelah merasakan kekuatan Qin Chen sebelumnya, dia sengaja membawa Qin Chen ke sini dengan tujuan menggunakan sumber kegelapan ini untuk menjebak Qin Chen. Dalam sumber kegelapan ini, bahkan master tertinggi puncak tidak dapat dengan mudah membebaskan diri, tetapi dia sama sekali tidak menyangka itu akan sangat mudah untuk menjebak Qin Chen. Imam besar mengendalikan rantai gelap dan membawa Qin Chen dengan cepat menuju kedalaman sungai panjang sumber iblis. Qin Chen tampak ngeri, kemana kamu akan membawaku sekarang? Imam besar tersenyum tipis, apakah kamu tidak ingin melihat Sisi? Saya akan membawamu ke Sisi sekarang. Apakah kamu akan berbaik hati? Kata Qin Chen dengan marah. Maaf, kamu akan tahu nanti. Aku hanya berharap kamu tidak mengecewakanku, kalau tidak, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kata imam besar dengan nada menghina. Dia menarik Qin Chen, seperti hewan peliharaan, menariknya jauh ke langit berbintang. Tapi yang tidak dilihat oleh imam besar adalah ketika Qin Chen dibawa pergi, sedikit rasa dingin melintas di matanya. Di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong tidak bisa berkata-kata, nak Qin Chen, kamu memiliki darah Raja Kegelapan. Rantai yang dibentuk oleh aturan gelap ini tidak dapat menjebakmu sama sekali. Apakah perlu bertindak begitu realistis? Ucap Hong Huang Zulong tahu betul bahwa dengan kekuatan Qin Chen, dia bisa melepaskan rantai gelap ini dalam sekejap selama dia mau. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, hanya imam besar yang tahu di mana Sisi sekarang. Jika imam besar tidak berpikir dia telah sepenuhnya mengendalikan saya, bagaimana dia bisa membawa saya menemui Sisi? Hong Huang Zulong melirik dan berkata, tidak mudah menemukan Sisi. Biarkan aku keluar dan menangkap imam besar. Kenapa repot-repot? Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata, orang ini sangat licik. Tempat ini dalam dan luas dan dapat mengaburkan kesadarannya. Jika dia sengaja menyembunyikannya dan ingin menemukan Sisi, akan membutuhkan banyak waktu baginya untuk membawanya ke sana. Ini adalah cara cepat. Pada saat ini, Lord of Abyss Demon bertanya dengan ragu, Tuan, kapan Anda meragukan imam besar ini? Saya telah curiga sejak saya membunuh Demon Supreme. Ucap Qin Chen menatap punggung imam besar dengan dingin, Demon Supreme dan anggota lain dari pasukan Zengdao memiliki kekuatan khusus di tubuh mereka. Kekuatan ini berasal dari kekuatan kegelapan, seperti yang dikatakan imam besar, ada dua kemungkinan dari kekuatan ini. Yang pertama adalah tempat ini terkena dampak kekuatan kegelapan, sehingga mereka yang berlatih di sini akan terkontaminasi oleh kekuatan kegelapan. Yang kedua adalah orang-orang di sini bersatu dengan klan kegelapan, sehingga mereka dapat mengendalikan suatu kekuatan gelap. Dan aku hanya memiliki mentalitas untuk mencobanya pada awalnya, siapa yang tahu bahwa imam besar ini akan benar-benar membawaku menuju jurang yang gelap, dan tiba-tiba menunjukkan kakinya. Kata Qin Chen menyipitkan matanya dan mengikuti imam besar dengan patuh. Tujuan perjalanannya ke sini adalah untuk mendapatkan Sisi kembali, bukan untuk membunuh siapapun. Menemukan Sisi adalah tujuan utamanya.